Cepat-cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya Bun. bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di acara podcast Cowok Eka Modern. Nah, di studio kita sudah kehadiran seseorang pemuda ganteng, manis, semampai, dan siapa yang nggak tahu dengan band Alif atau Ali Band, Bang Sony Ali. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan selama pandemi? Kegiatan selama pandemi. Sedang berbuat untuk bangsa negara, untuk rebahan atau gimana? Yang jelas sih banyak rebahan ya. Rebahan. Ya, saya Ya, untuk pandemi benar-benar kemarin pandemi bikin kita semua lah ya. Bikin kita semua tuh kayaknya tek di rumah, tiduran, main handphone, baca berita. Ya enggak? Kayak gitu mulu. Sampai badan ini kerasa gimana gitu. Tapi akhirnya dengan segala apa ya yang aku baca, ya kita harus tetap bisa move on, bergerak meskipun nggak seperti normal ya kan. Ya aku coba bikin konten-konten dengan cara ngamen dan lain-lainnya lah, untuk bisa apa ya, untuk bisa selalu jalanin apa yang aku suka. Untuk di Belantika Musik, ini salah satu yang sudah menasional, artinya sudah masuk di industri musik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah belum? Atau Sudah. sudah? Oh sudah. Oh, orang saya sudah sering lihat dia. Kan, Bang, menulis sejarah ke belakang. Sejak kapan sih abang ini tertarik dengan dunia band? Cerita dikit boleh? Cerita. Di satu buku juga boleh. Sebenarnya kalau untuk dari darah aku sendiri tuh nggak ada darah musisi ya. Kalau darah ustadz ada, Bahyai, saudara banyak. Bener-bener aku itu sendiri yang jalan di musik atau seninya. Aku juga bingung sebenarnya ini dari mana sih darahnya. Tapi ya itulah, Allah Maha segalanya ya. Ngejadiin kita apa yang tadinya bukan jadi iya, kadang-kadang ya seperti itulah. Di 2002 itu suka nyanyi. Jadi aku belum bisa gitar, belum bisa apa-ngapain. 2002 itu aku suka nyanyi. Aku senang nyanyi. Jadi ada yang ngumpul nyanyi gitaran, aku yang nyanyi, mereka yang gitarin gitu kan. Ada teman-teman. Nah di 2004 mulai aku pengen cobalah nyanyi dan bentuk band. Di 2002, 2003 lah, 2003 bentuk band, masih main-mainan ke studio, jalan ke studio untuk latihan dan sebagainya. Nah di awal mula main itu ya di sekitar tahun 2004 baru ngikutin festival, ajang-ajang festival. Terus di 2005 itu baru aku benar-benar ngeband, rekaman ya kan, terus mencoba di jalur indie. Alhamdulillah saat di jalur indie ada salah satu lagu aku tuh yang benar-benar lumayan diterima. Kalau untuk hal itu benar-benar memang butuh perjuangan yang sangat lah. 2006, 2007, 2008 aku mulai ciptain lagu sendiri, aku mulai ngeband dan manggung di hampir seluruh Lampung lah ya. Ujung ke ujungnya Lampung aku manggung, tapi belum juga bisa nasional. Alhamdulillah salah satu lagu aku tuh di 2008 diterima sama salah satu label, tapi bukan aku yang nyanyi. Ada teman artis yang sudah kualitasnya sudah bagus banget lah, anak Lampung juga. Jadi disitulah mulai tahu label, perusahaan label, tanda tangan kontrak dan sebagainya tentang musik, sedikit tahu lebih dalam lagi. Beda dengan saat kita di Lampung ya, beda saat kita adanya di sini. Kita cuma tahunya ngeband,
manggung, ngeband, manggung, seneng, happy gitu kan. Nah saat aku di Jakarta dan jalanin itu semua, aku jadi tahu sedikit aku harus apa untuk masuk ke label. Nah gitu, udah seperti itu ya udah ketemu sama salah satu produser di label besar lah, label internasional, label nasional, label internasional mungkin. Salah satu label yang ada cabangnya di Indonesia ya. Ngobrol dan aku ingat banget obrolan Pak produser tersebut ngomong sama aku gitu, yang menjadi aku semangat. Kalau kamu bisa bikin lagu seperti ini, kata beliau, maksudnya yang dipakai sama si artis dari label tersebut, kamu pasti ke depan bakal bisa bikin lagu-lagu lagi yang bagus-bagus, dan kamu jangan sungkan untuk kirim ke saya, kata beliau. Disebutin sama beliau, jadi aku bangga, semangat, dan pulang ke Lampung lagi itu ya benar-benar bikin 5 lagu. Aku bawa, aku demoin dulu kan, demonya masih CD ya, CD. Masih CD, aku bawa, aku rekaman, aku bawa lagi ke Jakarta. Ya sampai dari 2008 ke 2012 aku di Jakarta, ikut salah satu band dari Lampung juga yang sudah naik tinggi. Boleh disebutin ya? Boleh sebutin ya. Aku ngikut di basecampnya Kangen Band dari 2008 sampai 2012 itu di basecamp teman-teman. Ya sambil nyari peluang buat akunya sendiri, minta tolong sama mereka, dan ya sharing, banyak berguru lah di sana. Lumayan lama. Tapi nggak ngejadiin aku diterima juga, atau belum rezeki aku kali ya, belum rezeki yang ngejadiin aku kok kayak gini amat jadi musik, susah banget sih gitu kan. Susah banget sih untuk bisa nasional dan masuk label. Saat itu kan startnya anak band itu rata-rata saat lu udah diterima label, berarti lu sudah melangkah satu tangga lebih baik. Karena ya ukuran untuk anak band atau musisi, biasanya penyanyi ataupun anak band ya, solo atau penyanyi, enggak semua ya, itu saat mereka diterima label ya itulah jenjang karir awal mereka yang mereka disebut sebagai seorang penghibur ya. Dan itu benar-benar aku nggak apa ya, doa segala macam sudah, usaha juga sudah, tapi ya Allah belum berkehendak. Sampai 2012 itu aku pulang lagi, benar-benar udah males nih musik-musikan gitu, males nih musik-musikan, cari kerjaan aja deh yang pasti yang bisa menghasilkan. Sampai saat aku nggak diterima label itu, aku tuh pernah ngobrol sama yang kuasa saat sholat. Aku tuh ngobrol gini, ya Allah, jika aku kan nyiptain lagu kan, nyanyi, nyiptain lagu, cuman banyak nyiptain lagu. Sampai aku tuh pernah ngobrol di malam hari, siang ataupun apalah itu, aku ngobrol, kalau memang apa yang aku buat, apa yang Tuhan kasih ke aku, ini nggak berguna sama sekali buat aku, cabut ya Allah. Tahapnya tuh sudah nggak kesono lagi, udah benar-benar pengennya kerja. Oh gitu. Udahlah. Keinginan itu sudah enggak. Tapi ambisi itu sudah tidak ada. Bener. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ada teman, salah satu TNI ya, marinir teman, 2016 telepon aku. Son, masih inget gua nggak, katanya kan? Siapa ya? Tak gituin kan? Herson lo, Icon kata dia kan. Nah ini yang akhirnya beliau jadi jadi vokalis aku di awal-awal aku di label. Oh iya, gimana? Gue pengen denger sih lagu-lagu lo. Nah aku tuh nyanyiin lagu, aku rekam ke dia, aku kirim. Terus setelah didengar sama dia tuh bilang, gila Son, lagunya bagus banget, istriku sampai nangis dengerinnya, aku sampai nangis dengerinnya, kata. Loh kok bisa gitu, kata kita kan, kayak gitu. Udah Son, direkam katanya kan, aku yang bayarin semuanya, pokoknya direkam ya. Untuk apa tuh? Sudah itu beliau ngajakin fokus untuk jalan bareng menuju label lagi, menuju nasional gitu kan. Fokus, beliau dari Jakarta ke Lampung. Udah beliau dari Jakarta ke Lampung itu ya, kalau untuk ngirim ke label itu kan nggak bisa satu lagu ya, kayak
nggak bisa satu lagu, jadi harus 5 lagu setidak-tidaknya, paling sedikitnya 5 lagu. Jadi aku buatin yang lain, terus ada berapa lagu apa ya, 3 lagu aku, 2 lagu teman Herson tersebut kami jadiin satu dan kami coba kirim ke label. Kebetulan ada satu lagunya tuh Masa Lalu. Ini yang ngejadiin aku aku bilang sengaja nggak sengaja ya, ngejadiin aku semangat lagi di musik gitu kan. Nah, lagu Masa Lalu ini kan nggak aku publish, nggak aku apa-apain, liar lah di YouTube, di Facebook. Dan kebetulan di YouTube-nya itu aku terima kasih banget sama, sorry aku lupa nama YouTube-nya, nggak apa-apa ya. Yeah. Aku lupa. Aku terima kasih banget sama, kalau nggak salah, Target Militer atau apalah. Si Herson, lagu itu diminta sama teman yang di Surabaya, yang punya channel YouTube tersebut, diminta sama beliau dan dieditin video sama beliau, ditempel dan di-share liar di Facebook, di IG dan di YouTube. Alhamdulillahnya selama berapa minggu, ukuran bulan sudah 4-6 juta viewersnya ya kan. Aku sendiri nggak pernah liatin. Kata beliau, dia pencipta lagu juga. Son, punya lagu nggak? Kata beliau itu saat itu gini, malam. Son, punya lagu nggak? Yang waktu itu gue minta dari lu deh, kata dia. Aku nggak sebutin namanya, nggak apa-apa ya. Jangan lagu ini deh, Bos Q, kata kita kan. Ada loh lagu gue yang lumayan viewersnya, tapi belum aku publish, tak gituin. Lagu apa? Kata dia kan. Ini lagunya, tak kirimin YouTube-nya tersebut sama screenshot dari Facebook ya kan. Wah, ini beneran ini lagu lo, kata dia kan. Kayak gitu ya nama beliau tuh. Ya lagu gua, doi. Lagu gua, kata kita kan. Iya, ini lagu gua. Ini beneran enggak diedit ini viewersnya segala macam. Ya enggak, memang segitulah, dan ini udah ada duitnya nih Son, kata beliau kan. Kita nggak ngerti lah, udah males juga ngurusin kayak gitu-gituan. Itu juga dengan ketidaksengajaan Herson ngirim ke temennya yang ada di Surabaya dan di-upload di YouTube-nya dan di Facebook-nya, ngejadiin itu viewers banyak. Alhamdulillah kalau seandainya bisa seperti itu. Kalau lo kayak gini, lo berangkat deh ke Jakarta, kata temen aku yang di Jakarta. Dodi kangen lah. Dodi kangen band, panggil aku seperti itu. Bilang, kalau memang lagu lu ini nyata, katanya kan, lu ke Jakarta sekarang, kita bikin klipnya, gue bantu lu masukin label, katanya. Kayak gituin lah Mbak Dodi. Salam Bang Dodi. Kapan ke Coekam? Lu mah bohong. Ya pernah, dari dulu juga, dari tahun 2008 gue minta bantu lu, nggak dibantu-bantu, kok tiba-tiba beneran mau bantu, apa iya beneran, kata kita kan, gituin. Udah tak gitu, enggak, kalau memang ini serius viewersnya segini, sekitar 4 jutaan lah dalam beberapa bulan ya, 2 bulan apa. Ini beneran. Iya. Lu ke Jakarta, kata beliau kan, lu ke Jakarta, gua masukin ke label, lu siap aja video klip dan segala macam. Jadi berapa hari dari situ aku masih nggak percaya, tuh santai aja kan, karena memang udah itu tadi, udah gak ada ambisi lah ya. Nah kebetulan ada salah satu teman artis juga, di saat yang sama aku tawarin lagu dangdut, aku kan bikin lagu dangdut pop ya. Aku tawarin salah satu teman PDP Demplon itu, aku tawarin, mau lagu ini nggak, kayak gitu. Dan dia suka, akhirnya dia mau lagu itu dan butuhin tanda tangan aku, ketemu aku segala macam. Nah aku ke Jakarta, datang untuk serahin lagu dangdut tersebut ke Teh Deti untuk daerah musiknya juga ya kan. Sekalian temen Dodi, dan Dodi ternyata saat itu beneran bantu aku untuk masuk label. Akhirnya aku masuk label. Ya. Sebelum Alif Band Bang, kita katanya dengar-dengar dulu namanya Wendy's. Ya, nah, ceritain dikitnya. Kenapa dari Wendy's ke Alif? Oh iya. Ya dulu benar nama band Alif Band itu adalah Wendy's. Dulu itu aku ngeband bareng teman-teman yang ada di Lampung sebelum Mama Herson. Di Wendy's itulah aku belajar bareng mereka, dan salah satu lagu aku yang Cika itulah yang bikin kami dikenal sebagai anak band. Lampung, ya kan? Khususnya ya. Lampung khususnya ya. Tapi alhamdulillah tuh lagu itu
banyak kemana-mana juga. Aku cek Jakarta, aku cek dan lain-lain. Lagu itu memang alhamdulillah lah penerimaannya. Kenapa dari Wendy's jadi Alif? Karena masa aku syarat jadinya. Minum dulu. Minum ya. Iya. Gini, apa ya? 2004 sampai 2012 dan 4 tahun di Jakarta bawa nama Wendy's. Ya kan? Yang berjuang benar-benar 2004 sampai 2012 lumayan juga ya. Iya. Berapa tahun ya? Hampir 8 tahun ya. Kata aku kok apa aku ini karena nama band. Saat itu ya pikiran aku ya atau apalah. Nggak ngerti juga. Terus karena aku kan personilnya baru nih, bener-bener baru. Herson adalah orang yang baru masuk dan kami cuma berdua. Aku juga berpikir sebaiknya ganti nama dengan nama Alif Band yang ya Alif itu kan terdepan, huruf terdepan, berdiri tegak. Itulah artinya itu yang aku lihatnya bagus banget. Makanya aku ganti nama dengan Alif Band dan aku berharap dengan nama ini kami benar-benar Alif Band pun benar-benar diterima gitu. Filosofi Alif ini besar loh. Harapan Sony Alif atau Alif Band itu sendiri seperti apa di Prantika Musik? Kalau harapannya jelas aku berharap aku bisa menghibur. Yang pertama banget aku bisa menghibur karena niat ngeband sekarang itu, niat bermusik sekarang itu aku ibadah. Yang dimana di situ aku menghibur, di situ aku mencari nafkah untuk keluarga aku. Jadi ya ibadah lah. Intinya harapan aku jadinya di Alif bisa diterima, Alif bisa besar, atau ada bonus-bonus dari yang kuasa yang lainnya ya aku terima. Yang terpenting harapannya kami bisa diterima, musik aku, lagu aku bisa diterima masyarakat, itu sudah sesuatu banget buat aku. Amin. Amin. Kok agak sedih ya saya? Gitu ya? Iya, saya musik, maksudnya anak-anak band di tingkatan daerah kayaknya untuk masuk ke Prantika Musik Nasional itu sangat sulit. Sangat susah. Iya, nggak semua orang seberuntung Kangen Band, Alif Band, The Potter dan Hijau Daun itu enggak. Bayangkan berapa puluh ribu anak band di Lampung hanya segelintir yang masuk label nasional. Tapi untuk sekarang sebenarnya sih lebih mudah, Kak. Karena ada lewat online ini ya. Nah, dunia YouTube digital ini ini kan. benar-benar bikin mindset kita, cara berpikir kita pun harus berubah. Kalau aku sih, aku ingat salah satu tulisan salah satu produser dan di mata aku itu hebat banget. Di dunia digital, apalagi untuk musik ya, karena aku di musik, di dunia digital itu nggak seperti kalian main musik seperti dulu pengen ke label itu susah banget dan sebagainya. Oh, sekarang itu tinggal lewat email ya kan, email masuk di label-label musik-musik aplikasi nah, musik bener. itu. Udah banyak publisher yang bisa kalian hubungi ya kan, udah banyak publisher yang mau ini juga sih aku kadang-kadang ya ngobrol sama teman-teman sekarang tuh sebenarnya sudah enak, kalian bisa kayak gini. Yang penting kalian mau belajar dan mau mengerti hal tersebut gitu kan. Titip aku pesennya ke mereka selalu seperti itu, pelajari semuanya. Mudah-mudahan nggak kayak dulu deh yang lo harus ke Jakarta, lo bawa disk yang isinya 5 lagu, 10 lagu, yang itu ngejadiin lagu-lagu tersebut pun kadang-kadang ditumpuk doang di label, ya kan? nggak didengerin aja kagak gitu kan. Nah kalau sekarang itu enak, kalian sekarang bisa, ini zaman viral ya. nah itu ada medsos, ada Instagram, ada media-media promo yang gimana cara berpikir kita aja supaya lagu kita bisa diterima, karya kita bisa, yang penting kitanya sendiri dulu sih sebenarnya. Kitanya bisa belajar lebih baik, konsepnya bagus, ya sudah. Tinggal gimana kalian kemas ini gitu. Nggak harus kayak dulu yang ya tadi aku cerita berapa tahun aku di Jakarta tapi ya nihil. Semangat pokoknya untuk teman-teman anak band Lampung atau musisi Lampung, pokoknya sekarang kalian udah bisa berkreasi, itu udah nggak ada batasan. Dan ya kalau ngomongin penghasilan sudah kalian semua mungkin sudah tahu.
industri musik di perkembangannya Bang di Lampung? Iya. Kemarin aku lihat di Lampung ya, khususnya di tempat kita sendiri. Aku kan senang juga tuh. Ada beberapa label di Lampung sudah ada. Jadi wadah untuk musisi-musisi Lampung. Yang kemarin juga kayaknya yang diundang di sini ya, salah satunya ya. Itu sudah punya label, skalanya nasional, dia bisa rilis nasional, ya kan? Ada beberapa lah yang aku tahu ada lebih dari 3, yang aku tahu. Nah, pada dasarnya gini, itu pun harapan aku kemarin lagi pas aku ngobrol sama teman-teman. Aku tuh pengen banget di Lampung ini seperti di Jawa sana, ya kan? Yang dimana ada labelnya, terus cara promonya seperti label-label nasional yang ada di Jakarta, dan yang terpenting satu sih, bisa memanusiakan musisi, itu aja sih. Memanusiakan manusia. Bukan hanya musisi. Gitu ya? Tapi dia bicara musik, bukan bicara musik. Karena aku ngomongnya musik ya. Memang hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Oke Bang. Terima kasih sudah hadir. Ya, Sudah di studio Jawa Ekam ini sudah yang ke-1 bulan. Oh ini 1 bulan udah? 1 bulan podcast Jawa Ekam. Tapi keren tuh, udah bisa ngundang-undang orang-orang hebat. Iya. Lu lihat dong. Siapa yang gak bisa kan ini mengundang Alif kan? Bukan aku loh, maksudnya orang-orang hebat yang sebelum Iya. nonton. Kadang-kadang dia suka rendah gitu ya. Saran pesan dan kesan ya Bang. Untuk Jawa Ekam lah. oh Jawa Ekam. Yang pertama banget aku bahagia. Ada channel YouTube ya. Ini channel YouTube. Channel YouTube. Ini dia juga. Insya Allah belum. Oh Tapi insya Allah. Mudah-mudahan, nah Jawa Ekam mudah-mudahan bisa lebih besar lagi, bukan hanya di channel YouTube-nya, tapi ada medianya juga yang benar-benar mengangkat sisi Lampung dari segi positifnya. Ya. Segi positifnya, aku pengen banget aku insya Allah dukung banget lah, support pastinya. Kalau ada teman-teman yang punya pikiran sama, bisa bantu besarin yang terutama anak-anak Lampungnya sendiri, entah bidangnya apa gitu kan. Kemarin juga aku lihat untuk Jawa Ekamnya, semoga Jawa Ekam bisa besar, bisa nasional, bahkan mendunia. Amin. Amin ya Allah. Oke Bang Alif, terima kasih. Bang Sony dong, Alif. Bang Alif kan. Kok gue sering ya dipanggilnya Alif. Iya. Apa karena Iya. Alif begitu? Makanya saya bilang tadi itu Alif itu bukan nama orang. Ya kan? Demikian obrolan santai kita di studio Jawa Ekam bersama Bang Sony Alif, seorang musisi yang sudah menasional. Ya, Novelia Yulisa Sanggem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.